hari ini gitu ya, sebelum kita mulai pembelajaran ini, mari kita berdoa mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan. Nah, mari kita semua membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sesi pertama ini gitu ya, saya harapkan nanti semua mahasiswa menggunakan protokoler kesehatan gitu ya, pakai ini, pakai apa, pakai masker. Nah, kemudian dari kampus memang tidak mewajibkan untuk datang ke kampus gitu ya, tetapi untuk yang di Kota Bandung harapannya bisa datang ke lab gitu ya. Nah, selain yang di Kota Bandung, silakan gitu ya, kita akan menggunakan dua metode gitu ya, di lab dan online gitu ya. Tapi harapannya memang kalau bisa sih datang ke lab gitu ya, karena kalau basis data itu kan misalnya basis data itu kebanyakan praktikum gitu ya. Untuk materinya udah saya share di LMS, silakan bisa di-download gitu ya untuk dibaca-baca. Nanti memang dulu itu dipisahkan gitu ya antara SQL dan NoSQL, tetapi karena ada kebijakan dari kampus semester kalau tidak salah semester 7-8 ya, itu untuk istilahnya kampus merdeka, adik-adik nanti diberi kebebasan untuk melakukan magang atau riset atau entrepreneurship gitu ya, bikin apa gitu ya, silakan gitu. Makanya dipadatkan untuk mata kuliah SQL dan NoSQL. Nah, pada pertemuan kali ini gitu ya, implementasi basis data SQL dan NoSQL, pertemuan 1 pendahuluan. Nah, nanti untuk SQL sendiri gitu ya, sesuai dengan RPS, jadi akan dibahas dari pertemuan sekarang sampai UTS, itu SQL. Setelah UTS nanti ada materi NoSQL. Nah, apa saja yang akan dibahas di SQL ini gitu. Nanti saya sampaikan. Nah, sebelum lanjut ke yang lain, ini ada rules gitu ya. Ada rulesnya gitu ya. Tugas itu 50%, UTS 20%, UAS 20%, kehadiran 10% gitu ya. Nah, kenapa gitu ya tugas 50%? Karena ini berkaitan dengan praktikum. Jadi adik-adik diharapkan nanti bisa bisa menguasai apa sih yang dimaksud dengan SQL itu, menerapkan bagaimana konsep SQL itu, kemudian bagaimana merancang perancangan model basis data. Yang diharapkan nanti tugas-tugas itu adik-adik bisa mengumpulkan sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh saya gitu ya kalau di kelas. Nah, kenapa gitu 50%? Nah, itu alasannya. Kemudian harapannya memang pengalaman semester kemarin banyak sekali gitu ya mahasiswa yang tidak mengumpulkan tugas gitu ya, tidak mengumpulkan tugas. Nah,
Tetapi di akhir-akhir semester gitu ya, setelah UAS itu mempertanyakan gitu ya, kenapa nilai saya T gitu ya. Ada yang T gitu ya, T. Nah, itu memang adik-adik ya, pertama dari sisi tugas gitu ya, setelah saya tanyakan mengirimkan tugas tidak, oh tidak. Ya gimana gitu ya, tidak mengirimkan tugas ya pasti nilainya T juga. Salah. Jangan gitu. Kenapa tidak mengumpulkan tugas gitu ya? Pasti keluarnya T gitu ya. Karena tugas itu 50%. Tugas 50%. Apalagi walaupun kehadirannya 10% ya tetap saja gitu ya. Nanti adik-adik kalau tidak bisa gitu ya, tidak bisa ya eh, berpengaruh juga gitu ya terhadap UAS dan UTS. Mungkin itu sedikit pendahuluan gitu ya. Nah, kemudian tujuannya apa sih gitu ya? Tujuannya apa gitu? Kita mempelajari basis data gitu ya, basis data. Yang pertama, adik-adik dapat mengetahui dan mendefinisikan apa sih yang dimaksud dengan dasar basis data. Kemudian mengetahui tipe-tipe basis data. Kemudian dapat melakukan instalasi software basis data. Ini khusus untuk pertemuan sekarang. Nah, kemarin itu pengalaman di semester kemarin. Jadi eh, selama ini mungkin di sini gitu ya, menggunakan, nggak tahu ya kalau dosen yang lain menggunakan Windows gitu ya sebagai sistem operasi utamanya. Tetapi nanti saya akan coba menggunakan Linux gitu ya, menggunakan Linux. Kenapa gitu ya menggunakan Linux? Karena basis data ya kalau server ya nggak ada di Windows gitu ya. Harapannya nanti setelah menggunakan mengetahui di basis data di kelas dengan saya, gitu harapannya adik-adik eh, mahir untuk memanage gitu ya, memanage MySQL database server MySQL gitu ya di Linux. Nah kalau di industri ya tidak ada gitu ya MySQL di Windows, tidak ada. Coba cari gitu ya, ada nggak di industri MySQL pakai Windows gitu. Kecuali mungkin memang pakai Windows NT gitu ya, tapi sekarang udah jarang digunakan. Di industri semuanya menggunakan Linux gitu ya, sebagai database servernya. Nah, nanti harapannya di pertemuan ini adik-adik bisa menginstal yang pertama menginstal Linux ya. Walaupun memang ini SI gitu kan, SI itu ya sudahlah tinggal memakai saja. Tapi kalau di industri ya tidak adik-adik nggak akan ditanya gitu ya, ini dari SI apa dari IF gitu, nggak ada. Nanti kalau ditanya adik-adik bisa nggak gitu kan? Nggak akan. Adik-adik dari apa? Dari informatika gitu. Tidak akan nanti ditanya jurusannya apa gitu ya, konsentrasinya apa, nggak akan ditanya di industri. Jadi bisa pemrograman nggak? Ya harus bisa gitu. Bisa setting ini mungkin nanti wawancaranya bisa MySQL server ya bisa gitu. Nah harapannya nanti dikenalkan di sini harapannya adik-adik nanti ketika di industri tidak kaget gitu ya. Ya memang di awal-awal sedikit inilah gitu ya, kalau nginget itu sedikit pusing, tapi kalau udah terbiasa insya Allah. Nah kemudian ada outline-nya, Ini sebentar saya ngambil dulu ini ya, mbak ini apa?
Oke, kita lanjut ya. Mohon diperhatikan dulu gitu ya. Nah, outline-nya seperti apa sih gitu ya? Yang di seharusnya ini pertemuan satu ya. Pertemuan satu gitu. Nah, dari yang pertama tujuan gitu ya. Tujuannya udah saya sampaikan. Nah, kemudian kenapa SQL dan NoSQL gitu ya? Nah, intinya sih di yang ketiga ini konsep dasar basis data itu. Definisi basis data, kemudian apa manfaat dari dan tujuan basis data, kemudian penerapan basis data. Nah, yang terakhir instalasi software gitu ya. Nanti kita jam 10 kita coba instalasi. Nah, harapannya kalau dengan saya kita diskusi saja gitu ya. Diskusi saja gitu ya, tidak harus mahasiswa ke dosen ya, kita diskusi saja gitu ya. Itu biasa. Harapannya kalau ada kesulitan, kalau ada permasalahan ya adik-adik sampaikan ke saya gitu ya. Kita diskusi saja di kelas, jangan kaku gitu ya. Kita santai tapi serius ya. Nah, ini ada konsep basis data nih. Basis itu dari base gitu ya, kumpulan atau gudang gitu ya. Kemudian data, fakta gitu ya. Data itu fakta, jadi bukan berita gitu ya. Kalau berita itu belum tentu kebenarannya gitu ya. Kalau udah fakta itu dinamakan data gitu. Fakta tentang objek yang direpresentasikan dengan angka dan simbol. Nah, ini ada hierarki data. Pertama bit, byte, kemudian ada di dalam database itu ada di dalam database SQL itu ada yang istilah field gitu ya. Kemudian record. Dari record itu ada dari kumpulan record nanti ada yang namanya table. Kemudian dari kumpulan semua tabel itu ada yang namanya basis data. Itu semua adalah fakta gitu ya, data-data gitu. Tentang objek, bukan berita. Kalau berita kan hanya sekedar informasi saja gitu ya. Nah, apa sih yang dimaksud field gitu ya? Kalau bit, byte gitu ya, udah tahu lah gitu ya, karena informatik bit itu 0 dan 1, kemudian byte itu 1 byte itu 8 bit ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan field gitu ya? Field merupakan unit data yang berisi satu atau lebih karakter gitu ya.
Kemudian merupakan unit terkecil dari informasi berharga di dalam database. Nah, setiap field memiliki nama field yang menggambarkan jenis data yang harus dimasukkan ke dalam field. Misalkan contoh NIM gitu ya. NIM atau NPM adik-adik berapa gitu ya, nama, alamat dan sebagainya. Nah, ada yang namanya record gitu ya. Record. Apa sih yang dimaksud dengan record gitu? Record merupakan kumpulan field-field yang saling berhubungan gitu ya. Kemudian masing-masing record menyimpan suatu informasi data suatu entitas. Contohnya, record bisa saja nama, alamat, dan jenis kelamin. Mungkin nanti saya sampaikan di apa yang dinamakan dengan record nanti saya tunjukkan di akses gitu ya. Nah, ini konsep besi data lanjutan gitu ya. Tabel. Tabel merupakan kumpulan dari rekod-rekod yang saling berhubungan. Contohnya tabel mahasiswa, tabel dosen, tabel pegawai dan sebagainya. Ini ada gambarnya gitu ya. Database kumpulan dari tabel-tabel, kemudian tabel itu kumpulan dari rekod. Ini kalau digambarkan begini udah mengerti ya. Rekod itu kumpulan dari field-field gitu ya. Nah, ini contohnya database gitu ya. Database merupakan kumpulan dari tabel-tabel atau file gitu ya. Contohnya misalkan database akademik. Database akademik itu di dalamnya banyak tabel gitu ya. Bisa tabel mahasiswa, tabel dosen, tabel mata kuliah, tabel KLS, kemudian tabel transkrip, bisa juga mungkin tabel nilai gitu ya. Nah, itu semua ada di dalam database akademik. Nah, konsep dan definisi basis data gitu ya. Ini menurut saya pun ngambil dari definisinya dari buku gitu ya. Nah, dari Silbersack ya, bahwa basis data sebagai kumpulan data yang berisi informasi yang sesuai untuk sebuah perusahaan. Kemudian basis data adalah sebuah objek yang kompleks untuk menyimpan informasi yang terstruktur. Yang terstruktur ya, kalau SQL itu biasanya terstruktur. SQL terstruktur. Nanti kalau JSON itu ada yang namanya nanti NoSQL itu semi terstruktur gitu. Kalau data ini kan banyak gitu ya, ada yang terstruktur, semi terstruktur dan tidak terstruktur. Kalau terstruktur itu SQL gitu ya, SQL, database SQL. Kemudian yang semi terstruktur. Yang semi terstruktur itu misalkan NoSQL, dia tidak, kadang aturannya sedikit tidak beraturan. Nah, yang tidak terstruktur biasanya kata-kata, huruf gitu ya. Nah, ini misalkan saya contohkan ya. Semua ini gitu ya, semua ini tidak terstruktur gitu yang ada di dalam kata-kata kalimat yang ada di dalam presentasi. Itu yang dimaksud dengan data yang tidak terstruktur. Nah, kemudian dari basis data adalah sebuah objek yang kompleks untuk menyimpan informasi yang terstruktur, yang diorganisir dan disimpan dalam suatu cara yang memungkinkan informasi bisa diakses secara cepat. Maksudnya apa sih bisa diakses secara cepat gitu ya? Artinya di sini adik-adik bahwasanya kumpulan dari data-data itu memang harus bisa diakses secara cepat gitu ya. Misalkan dalam suatu dalam suatu server gitu ya, ada database misalkan mahasiswa. Nah, ketika adik-adik pingin mengetahui detail dari profil adik-adik gitu, data itu ya harus bisa diakses dengan cepat gitu. Itu yang dimaksud dengan informasi yang bisa diakses secara cepat. Nah, kemudian dari Ramakrishnan ini menyatakan bahwa basis data sebagai kumpulan data umumnya mendeskripsikan aktivitas satu organisasi atau lebih yang saling berhubungan. Maksudnya yang saling berhubungan itu bagaimana gitu nanti
ada yang namanya relationship gitu ya, relationship misalkan ID gitu ya, misalkan ID di dalam database akademik itu ID mahasiswa nanti akan saling berhubungan antar eh, saling berrelasi gitu ya dengan eh, ID ID mahasiswa gitu ya, nanti akan saling berhubungan misalkan dengan ID di mata pelajaran gitu ya. Gitu ya. Nah, misalnya basis data universitas ya, mungkin berisi informasi mengenai hal berikut. Hubungan antar entitas seperti registrasi mahasiswa dalam mata kuliah fakultas yang mengajarkan mata kuliah dan pengguna ruang kuliah. Kemudian entitas seperti mahasiswa, fakultas, mata kuliah, dan ruang kuliah. Nah, semua entitas ini nanti akan saling berhubungan melalui relationship. Ada yang namanya relationship primary key dan foreign key. Nanti akan dibahas di sesi berikutnya. Sistemnya. Jadi ada yang namanya basis data itu sistem basis data atau DBMS, Database Management System. Sistem apa sih gitu? Merupakan sebuah tatanan dari sejumlah komponen fungsional yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, sistem basis data apa gitu ya? Sistem yang terdiri dari basis data dan sekumpulan program. Ada yang namanya nanti DBMS, Database Management System, di mana user itu bisa mengakses dan memanipulasi data tersebut. Nanti ada yang istilahnya CRUD gitu ya, create, kemudian ya, itu dia udah terbiasa ya, udah tahu ya. Nah ini DBMS, Database Management Database Management System. Program komputer yang digunakan untuk memasukkan data, menghapus, memanipulasi, dan memperoleh data informasi secara praktis dan efisien. Kemudian perangkat lunak yang dirancang untuk dapat melakukan utilisasi dan mengkoleksi data dalam jumlah yang besar. Itu istilah DBMS. Nah, software-software DBMS gitu ya, banyak ya. Ada Oracle, Sybase, SQL Server. Kalau SQL Server itu biasanya Microsoft gitu ya. Microsoft SQL Server, kemudian MySQL dan Microsoft Access. Nah, nanti kita akan di sini saya kasih tanda merah gitu ya hurufnya. Nanti kita akan belajar MySQL. Nah, selanjutnya ada instalasi software. Nah, sampai di sini kira-kira apa? Ada yang bisa didiskusikan? Silakan. Yang bertanya gimana? Jadi konsepnya seperti ini gitu ya. Ini konsep konsep utamanya gitu. Konsep utamanya. Jadi di dalam gambar ini gitu ya, ini yang harus adik-adik pahami gitu ya. Ada yang namanya database gitu ya, database misalkan database akademik. Nah, kemudian di dalam database itu gitu ya, terdiri dari kumpulan tabel-tabel gitu ya. Misalkan tabel misalkan tabel tabel mahasiswa, tabel KRS, selanjutnya tabel nilai. Nah, di dalam tabel itu terdiri dari banyak rekod gitu ya. Banyak rekod. Nah, misalkan rekod pertama gitu ya, rekod kedua dan rekod selanjutnya. Nah, di dalam rekod-rekod itu ada pil-pil gitu ya. Nanti saya kasih contoh gitu ya di Microsoft Access gitu ya. Kira-kira sampai di sini ada yang ditanyakan? Kita diskusi aja gitu ya. Diskusi aja. Ini di belakang nih pada ini gitu ya. Kalau kita di sini. Oh, kira-kira ada yang ditanyakan sampai di sini konsepnya? Intinya seperti ini gitu. Setelah tadi saya ngomong banyak gitu ya, ternyata intinya di sini gitu. Ini ya gambar ini.
Ya, gimana? Kan nanti kita belajar ilmu kayak jadi baru punya referensi nggak misalnya kayak download suatu aplikasi apa atau apa gitu jadi bisa buat belajar di rumah. Oh iya, ya. Nanti ya. Nah, maksudnya nanti untuk selanjutnya gitu. Yang penting konsepnya dulu gitu, konsepnya. Nah, biasanya saya contohkan nanti di Microsoft Access gitu ya. Dan ya saya. Nah, ini ya bisa saya contohkan di apa MySQL gitu ya. Di Microsoft Access dengan nama database-nya Notebook Database gitu ya. Notebook Database. Nah, di Notebook Database ini banyak sekali gitu ya database gitu ya. Ada customer ini, ada apa table-table gitu ya, di dalam Notebook Database ini ada ada table inventory, kemudian order, kemudian customer, kemudian seterusnya sampai service report gitu ya. Nah, di dalam semua ini gitu ya, tabel-tabel ini gitu ya, ada yang namanya misalkan order gitu ya, ada yang namanya table gitu ya, table order list. Nah, table order ini maksudnya yang dimaksud dengan record, nah ini gitu ya, satu record, dua record, ini record pertama, record kedua, record keempat, dan record selanjutnya. Nah, ini kan bisa dilihat ya. Kalau di kita browsing gitu ya. Ini record pertama, ini record kedua, record ketiga. Nah, di dalam record itu terdapat field-field ya, yang namanya field ini gitu ya. Status gitu ya. Sales person ini yang namanya apa, yang namanya field. Oh, ini ternyata banyak yang mau gabung di nanti aja. Di apa di area banyak.
Nah, ini ya. Jadi saya contohkan database itu seperti apa gitu ya. Yang namanya database, ini ada database NoteWine ya. Database NoteWine. Nah, di dalam database NoteWine itu terdiri dari tabel-tabel ya. Di dalam database NoteWine terdiri dari banyak tabel ya. Saya dipahami. Nah, tabelnya apa saja gitu ya. Ini ada table inventory, table order. Ya, bisa dipahami. Kemudian ada yang namanya table customer. Tuh ya, seperti di gambar ini ya. Gambar ini di dalam database NoteWine itu terdiri dari banyak table-table, oke? Kemudian di dalam table itu terdiri dari banyak record. Table di dalam table di dalam database NoteWine itu apa saja gitu ya. Ya, ada table inventory, ada table order, ada table customer, sampai order report, sampai table report. Oke ya, bisa dipahami di dalam database itu terdiri dari banyak table. Nah, kemudian di dalam table itu ada apa saja gitu ya. Di dalam table itu ada apa saja. Nah, di dalam table terdiri dari banyak record. Di dalam table itu terdiri dari banyak record. Seperti yang digambar gitu ya, terdiri dari banyak record. Record pertama, kedua, sampai end record. Ini ya. Ini record pertama, record kedua, record ketiga, dan sampai end record. Oke, bisa dipahami? Saya? Nah, kalau dipraktekkan gini tahu ya? Kalau tadi masih bingung ya? Ya. Nah, di dalam record itu terdiri dari banyak file-file gitu ya. File gitu ya. Terdiri dari banyak file. File pertama, file kedua, file ketiga, sampai end file. Nah, di dalam database yang mana yang disebut file? Nah, ini pada record pertama. Filenya yang mana? Filenya yang ini, order date. Ya, filenya ini file pertama. Kemudian file kedua status. File ketiga salesperson. File keempat customer. File kelima ship date sampai file keberapa nih? Sampai file total ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ke-8 ya. Sampai file ke-8 itu total. Ya, bisa dipahami sampai sini? Yang di belakang gimana? Bisa dipahami? Maksud saya konsepnya dulu gitu ya, jangan kalau udah mengenai konsep. Silakan saya ditanyakan. Bisa dipahami? Salah ya, bisa ya, bisa ya. Karena nanti kalau udah ke praktikum SQL gitu ya, nanti konsepnya belum bisa dipahami ya sulit gitu ya. Ini apa gitu ya? Apa lagi table ini? Misalkan coba bikinkan sebuah table misalkan yang terdiri dari A, B, C, D. Ini apa maksudnya? Ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan, Dani? Kita diskusi aja gitu ya kalau nggak mengerti. Tapi kalau tanya, kalau masih sampai kalau ada yang ya.
Jangan salah, jangan salah. Ya, saya sekali lagi ya. Jangan sampai maksud saya selanjutnya gitu ya, karena nanti selanjutnya kalau nggak mengerti apa yang dimaksud database, apa yang dimaksud dengan table-table, apa yang dimaksud dengan record-record, kemudian di field-fieldnya apa gitu. Kalau nggak ngerti di kelas ini gitu ya, nanti sulit gitu ya ke sananya. Kemudian jangan sampai ketika diminta masukan, apa Abdul mah neranginnya nggak ngerti kan. Jadi kan ada kuesioner ya nanti di slide, nggak ngerti apa. Gitu. Menurut saya jangan sampai seperti itu. Apa yang saya sampaikan ya mudah-mudahan bisa disampaikan. Nah kemudian nanti di sebenarnya kalau praktikum ini gitu ya, adik-adik banyak latihan gitu, banyak latihan. Ada tugas dikerjakan, dikirimkan. Kalau tidak dikirimkan, tidak banyak latihan ya sulit gitu ya nanti sana. Ya, saya kali lagi ya. Jadi di dalam database NotePoint ini gitu ya, database NotePoint terdiri dari banyak table ya. Ada table inventory, table order, table customer, table producer, table supplier. Ya. Nah, nanti kan ini SI ya. Jadi nanti ke bisnis ya. Jadi seperti ini gitu ya. Dan table supplier, ada employee, pekerja gitu ya, karyawan, ada table support, kemudian ada report. Biasanya kalau yang SI harus mengerti bisnis proses gitu ya. Sebenarnya kalau kita akan membuat sebuah database penjualan atau perdagangan apa yang diperlukan, biasanya seperti ini. Nah kemudian di dalam table-table ini terdiri dari banyak rekor. Di dalam table itu terdiri dari banyak rekor gitu ya. Yang nomor 81 ini rekor pertama gitu ya. Rekor pertama, kedua, ketiga, keempat sampai end record gitu ya. Ini ada berapa? 8 record. Nah, di dalam record itu ternyata gitu ya, banyak field-fieldnya yang mana ini ya. Kalau order itu biasanya disebut baris ya, lebih mudahnya. Record itu baris gitu ya. Baris pertama, kedua, baris ketiga, sampai ke baris ke-48 dinamakan record. Nah, untuk biasanya yang field-field itu dinamakan kolom. Kolomnya bisa ya. Ini kolom. Ini field pertama, kolom pertama order date, kemudian field kedua, kolom kedua status, sampai field ke-8 atau kolom ke-8 total. Ya, field-field itu kolom bisa diartikan seperti itu, rekod-rekod baris, rekod. Biasanya di dalam tabel itu kalau misalkan ada ini gitu ya, ada kasus, misalnya kalau misalkan nanti gitu ya, ada berapa record di dalam tabelnya gitu. Berarti ada berapa baris gitu, ada berapa baris di dalam tabel itu. Misalkan ada 1000 baris, ada 1000 rekod. Kemudian di dalam tabel itu ada berapa field, ada berapa kolom gitu. Ada 8, ada 10, ada 12 gitu, tergantung database. Sampai di sini ada yang ditanyakan konsepnya? Halo, yang online bisa dimengerti yang online? Gak tahu pada kemana yang online. Halo, kedengaran? Iya Pak, kedengeran. Oh, ada Pak. Oke ya. Kira-kira bisa dipahami adik-adik yang online? Bisa Pak. Bisa ya? Ya. Juga ada yang baru bergabung. Enggak, konsepnya gitu ya, apa yang dimaksud dengan database, table, record, bisa dimengerti adik-adik ini yang online nih? Bisa Pak. Bisa Pak. Bisa ya? Oke ya. Ya, alhamdulillah kalau bisa.
Sok sambil diskusi aja, sambil diskusi ya. Kira-kira sambil sambil dipahami, nanti jam 9 kita praktek instalasi gitu ya. Praktek instalasi. Ada yang ditanyakan lagi, adik-adik? Siapa namanya? Hah? Salman? Oh, Salman Al-Farisi. Ahli perang ya. Salman Al-Farisi, ahli perang ini, perang kondak ya, gali lubang ya, tukang gali lubang. Silakan. Silakan diresapi apa yang dimaksud dengan database, apa yang dimaksud dengan record, apa yang dimaksud dengan table, gitu. Silakan diresapi. Nah, kemudian nanti ada nanti di LMS itu ada modul gitu ya, modul untuk instalasi VirtualBox, kemudian modul untuk instalasi Linux-nya, bagaimana sampai kepada setting database server MySQL. Kalau saya ini kan gitu ya. Ini ya. Ada kalau pendahuluan ini tadi udah saya sampaikan, kemudian ada modul instalasi software gitu ya. Ini bagaimana gitu ya. Kemudian ada modul bagaimana menghubungkan VirtualBox dengan internet. Kemudian bagaimana membuat database MySQL server di modul praktikum basis data. Kita lihat gitu ya. Nah, ini download dulu VirtualBox-nya gitu ya. Lanjut silakan di download dulu, bisa nggak di download VirtualBox-nya? Kalau udah ada yang bisa, VirtualBox-nya di download, kemudian di share ya. Nah, setelah VirtualBox di download, kemudian download juga Linux Ubuntu-nya. Sebenarnya di sini udah saya terangkan gitu ya, saya coba menjelaskan supaya adik-adik sangat jelas gitu ya, bagaimana cara instalasinya gitu ya. Ini langkah-langkahnya udah saya siapkan gitu ya, udah saya siapkan. Nah, ini ya, bagaimana mendownload VirtualBox, kemudian Linux Ubuntu. Yang pertama itu install dulu VirtualBox-nya gitu ya. Setelah terinstall VirtualBox, kemudian install Linux Ubuntu gitu ya. Harapannya nanti di pertemuan berikutnya itu udah terinstall gitu ya, terutama di yang nggak ada yang bawa laptop, yang punya laptop ada. Nah, kalau yang punya laptop harapannya di laptop masing-masing gitu ya, di laptop masing-masing. Harapannya di laptop masing-masing. Kalau Ubuntu, kalau Linux
Oh ternyata ini di saya ada ya ininya. Jadi adik-adik tidak usah tidak usah mendownload lagi gitu ya. Ada yang ada flashdisk, punya flashdisk? Ada yang punya flashdisk? Ada yang punya flashdisk? Hah? Coba, saya ada softwarenya. Jadi adik-adik tidak perlu lagi download gitu. Hah? Oh ya silakan. Silakan yang mau ke toilet apa gitu ya, silakan ya. Ya mangga. Halo, yang online, gimana kedengaran saya? Halo, masih kedengaran? Kedengaran, Pak. Kedengeran, Pak. Online harapannya, Kedengaran. harapannya software-softwarenya gitu ya. Ini udah saya share software-softwarenya untuk basis data ini. Harapannya minggu depan udah terinstall di laptop masing-masing ya. Siap, Pak. Siap. Siap. Siap, Pak. Jadi minggu depan kita langsung praktek gitu ya, langsung praktek. Pak. Kalau ada di lab sini Apa? gitu ya, ini ada saya programnya, tetapi karena di luar Bandung gitu ya, silakan di download masing-masing gitu ya. Di dalam petunjuknya udah saya sampaikan bagaimana cara mendownloadnya, bagaimana cara instalasinya gitu. Tahapan-tahapannya di modul-modul tersebut gitu ya, sudah saya jelaskan secara terperinci. Silakan dipraktekkan gitu ya. Kalau yang di lab memang di sini langsung install gitu ya. Baik ya, gitu ya. Baik, Pak. Siap, Pak. Kalau yang online mungkin dicukupkan sekian gitu ya, sekian dulu nanti kecuali kalau yang di lab silakan kita sambil praktek gitu ya. Karena memang ini sambil direkam gitu ya. Harapannya nanti kalau yang di luar Bandung, kalau misalkan tidak ada permasalahan ketika instalasi, silakan bisa menghubungi saya atau bagusnya nanti dibuatkan grup, kita diskusi di grup untuk di grup WA ya, untuk diskusi kalau memang ada permasalahan gitu ya. Nah, Siap, Pak. untuk kehadiran hari ini hari pertama bonus, jadi saya anggap hadir semua gitu ya, ya. Ya, Pak. Makasih, Pak. Ya. Iya, Pak. Oke, saya sampaikan yang online, saya sampaikan terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Tuh.